Selamat siang teman-teman, memasuki sesi yang ketiga. Saya harap teman-teman tidak ngantuk dan masih stay dengan saya, Rohma. Nah, kali ini kita akan memahami mengenai syarat penerapan K3 di suatu perusahaan atau di sebuah industri begitu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terdapat 18 syarat penerapan K3. Banyak sekali begitu ya teman-teman. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan tentunya apa saja sih syarat dasar dari penerapan K3 itu sendiri. Baik, yang pertama, syarat dan penerapan K3 yaitu yang pertama adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan. Syarat keselamatan kerja yang pertama dalam K3 yaitu adalah memastikan suatu tempat dan lingkungan kerja bebas dari potensi kecelakaan. Untuk memastikan sebuah tempat kerja aman, maka tempat kerja tersebut harus benar-benar dipastikan bebas dari hal-hal yang berbahaya. Nah, jika di tempat kerja masih ada kasus kecelakaan, baik itu kecelakaan berat, sedang, atau bahkan kecil sekalipun, maka tempat dan lingkungan kerja tersebut belum bisa dikatakan sebagai tempat kerja atau lingkungan kerja yang aman. Sehingga harus ada keterangan dan pembuktian bahwa suatu tempat kerja atau lingkungan kerja benar-benar aman. Nah, contohnya nih teman-teman, penerapan K3 di perusahaan untuk memastikan sebuah tempat kerja bebas dari potensi atau risiko terjadinya kecelakaan adalah dengan meminta ahli dan tim K3 mengecek semua alat, perlengkapan, sarana dan prasarana serta kondisi dari lingkungan kerja tersebut. Lalu untuk syarat dasar penerapan K3 yang kedua, yaitu kuncinya adalah 3M, kebakaran. Melindungi, mencegah, dan menanggulangi apabila terjadi kebakaran. Nah, tempat kerja harus dipastikan bahwa di sana tidak terjadi kebakaran, atau apabila terjadi kebakaran bisa teratasi dengan baik begitu. Nah, contohnya bagaimana sih melindungi atau mencegah atau menanggulangi kebakaran itu sendiri? Nah, contohnya adalah di tempat kerja harus disediakan seperti alat pemadam api ringan, hidran atau alarm kebakaran. Kemudian harus ada juga tim yang bisa mengoperasikannya, sehingga apabila terjadi kebakaran, pekerja atau orang lain yang ada di tempat kerja tetap terlindungi keamanannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi atau bebas dari bahaya peledakan. Penerapan K3 di perusahaan untuk memastikan suatu lingkungan kerja bebas dari bahaya ledakan adalah caranya dengan mengecek semua potensi yang dapat menimbulkan ledakan, seperti halnya bejana bertekanan, ketel uap, tangki, tempat minyak, dan gas, serta area lain. Semuanya harus dipastikan aman. Nah, contohnya misalnya dalam setiap bahan yang digunakan atau
bahan kimia yang digunakan, misalnya harus ada MSJS. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa bahan kimia tersebut merupakan bahan kimia yang sifatnya apa, yang mudah meledak atau yang mudah terbakar, dan bagaimana cara mengatasinya, begitu. Kemudian yang keempat, yaitu terdapat jalur evakuasi yang aman. Terdapat jalan untuk menyelamatkan diri jika terjadi hal-hal yang bersifat darurat. Dalam kaitannya dengan prosedur ketiga, salah satu persyaratan sebuah tempat kerja bisa dikatakan sebagai tempat yang aman adalah jika tempat kerja tersebut memberikan area menyelamatkan diri bagi setiap orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, area penyelamatan diri ini ya, seperti tersedianya tangga darurat, jalur evakuasi, pintu darurat, atau sebagainya. Nah, area tersebut dimanfaatkan untuk menyelamatkan diri setiap jiwa yang ada di lingkungan tersebut jika kondisi darurat sedang terjadi, sehingga korban jiwa dapat diminimalisir. Baik, kita menuju yang kelima. Nah, di sini P3K. Suatu tempat kerja harus memiliki fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan. Dalam prosedur keselamatan kerja, fasilitas pertolongan pertama ini di lingkungan tempat kerja adalah suatu aspek yang sangat penting, karena sebuah tempat kerja bisa dikatakan aman jika tersedia fasilitas pertolongan ketika kecelakaan kerja terjadi. Fasilitas pertolongan yang dimaksud diantaranya seperti kotak P3K, tandu, poster K3, klinik, alat-alat medis sederhana untuk memberikan pertolongan pertama, dan ambulan. Jika suatu tempat kerja tidak memiliki fasilitas semacam ini, maka tempat kerja tersebut belum bisa dikatakan sebagai lingkungan yang aman. Karena pada dasarnya apabila terjadi kecelakaan kerja dan kebetulan jarak perusahaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan jauh, maka dengan adanya P3K yang terbentuk di perusahaan tersebut, kita bisa mencegah tingkat keparahan cedera atau tingkat keparahan kerugian. Nah, apabila orang tersebut cedera tetapi sudah kita lakukan pertolongan pertama terlebih dahulu, maka nanti cedera tersebut akan bisa diatasi dengan baik. Nah, yang kedua yaitu memiliki suatu alat perlindungan diri pada setiap pekerja. Nah, penyediaan APD atau alat perlindungan diri pada suatu tempat kerja merupakan aspek yang sangat penting, karena masing-masing pekerja perlu mendapatkan alat keselamatan diri yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan sekaligus sifat bahayanya. Jika kita masuk di suatu tempat kerja dan kemudian menemukan pekerja tanpa alat keselamatan yang memadai, maka tempat atau lingkungan kerja tersebut masih belum dapat dikategorikan sebagai tempat kerja dan lingkungan yang aman. Nah, contoh dari APD ini misalnya, pekerja ini bekerja sebagai seorang welder. Contoh dari APD ini misalnya, pekerja tersebut bekerja sebagai welder, ya biasanya mengelas begitu. Alat pelindung diri apa sih yang cocok dengan tingkat bahaya atau sumber bahaya yang dihadapinya? Contohnya yaitu perlu menggunakan sarung tangan, kemudian safety shoes, dan juga apron, kemudian ada juga menggunakan goggles atau
face shield begitu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu setelah tadi P3K, APD, selanjutnya adalah pencegahan dan pengendalian perubahan suhu. Memiliki pencegahan dan pengendalian atas penyebaran suhu, kelembapan, debu, asap, kotoran, uap, gas, hembusan angin, sinar atau radiasi, cuaca, suara, serta getaran. Persyaratan ini ada kaitannya dengan keselamatan lingkungan bagi pekerja dan sekitarnya. Jika sebuah perusahaan masih mengeluarkan gas, debu, uap, atau suara yang mengganggu, maka perusahaan tersebut masih digolongkan sebagai perusahaan yang tidak aman. Contohnya, suatu perusahaan mengeluarkan gas atau debu yang kotor, yang tentunya nanti dengan pengeluaran debu atau gas tersebut dapat mencemari lingkungan sekitar atau lingkungan penduduk, sehingga nantinya justru akan menyebabkan lingkungan sekitar menjadi terkena dampaknya, seperti misalnya terjadi penyakit akibat dari pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Terus apabila terjadi kebisingan di perusahaan tersebut, tentunya lingkungan sekitar lama-kelamaan nanti warganya akan bisa menjadi tuli atau penurunan pendengaran begitu. Dan yang ke-8 adalah kemampuan mencegah dan mengendalikan risiko timbulnya penyakit akibat kerja. Nah, mampu mencegah dan mengendalikan risiko timbulnya penyakit akibat kerja, keracunan, infeksi, dan penularan. Jika ditemukan adanya suatu gejala atau dampak suatu penyakit akibat kerja, maka tempat kerja tersebut tergolong sebagai tempat kerja yang tidak aman. Karena itu suatu perusahaan harus memperhatikan hal ini. Nah, contohnya gimana sih kita bisa mencegah dan mengendalikan risiko PHK? Nah, tentunya ada yang namanya pelayanan kesehatan kerja di suatu perusahaan, yang mana tenaga kerja biasanya sebelum bekerja diperiksa terlebih dahulu kesehatannya, yaitu pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, pemeriksaan kesehatan secara berkala atau rutin, dan ada juga pemeriksaan kesehatan secara khusus. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, yang ke-9 ini penerangan yang cukup. Kita lihat terlebih dahulu gambarnya. Oh iya, yang 9 adalah ventilasi yang cukup. Baik, ventilasi yang cukup ini maksudnya gimana sih, gitu kan? Jika tempat kerja berbentuk ruang kerja atau gudang, maka ventilasi yang cukup menjadi syarat-syarat K3 yang juga penting diperhatikan. Tempat kerja harus memiliki jumlah ventilasi yang cukup supaya apa? Supaya tidak mudah pengap dan tidak mengakibatkan pekerja mengalami kekurangan oksigen ketika berada di dalam ruang kerja. Misalnya di sebuah ruang kerja, maka ventilasi yang cukup itu adalah sepertiga dari ruang kerja tersebut, sehingga supaya udara bisa berganti menjadi udara yang segar, udara yang kotor dikeluarkan begitu. Lalu yang berikutnya adalah suhu kelembapan udara yang baik. Tempat kerja yang aman harus memberikan kenyamanan bernafas dan beraktivitas bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan tersebut.
Karena itu, suatu tempat kerja yang memiliki tingkat suhu dan kelembapan udara yang baik diperlukan karena keduanya sangat penting demi menunjang kenyamanan bagi setiap pekerja. Berapa sih standar suhu dan kelembapan udara yang baik begitu ya? Tentunya standar suhu ruangan yang baik yaitu sesuai dengan standar tubuh manusia, yaitu suhu sekitar 25 derajat Celcius suhu ruangan. Nah, untuk kelembapannya itu sekitar 80%. Atau bisa juga dilihat pada Permenaker nomor 5 tahun 2018. Ya, kemudian penerangan yang cukup. Baik, suatu tempat kerja bisa dikatakan sebagai lingkungan kerja yang sehat dan aman jika lingkungan tersebut memiliki penerangan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Semua itu juga didasarkan pada sifat dan jenis pekerjaan. Nah, perlu diketahui standar penerangan di masing-masing pekerjaan itu berbeda, sehingga baik bagi perusahaan untuk benar-benar memahami standar penerangan yang cukup. Misalnya di sebuah ruangan dengan pekerjaan yang rumit, itu standar penerangan yang cukup sekitar 250 sampai 300 lux begitu. Kemudian transportasi yang aman. Ada banyak perusahaan yang biasanya menggunakan alat-alat angkut seperti conveyor, lift, forklift, dan lainnya untuk menunjang kebutuhan produksi. Nah, semua itu harus dipastikan keamanannya terlebih dahulu. Dengan cara apa? Melakukan pengetesan kelayakan penggunaan sebelum alat-alat tersebut benar-benar dimanfaatkan. Nah, pengetesan ini dilakukan pada mesinnya terlebih dahulu dan juga tentunya harus dilakukan oleh operator yang memiliki SIO, surat izin SIO atau SIP begitu ya, supaya benar-benar pada saat mengoperasikan alat tersebut benar-benar terjamin keamanannya, baik dari segi alatnya itu sendiri dan operator yang melakukan. Kemudian yang ke-13, memiliki keserasian. Keserasian antara apa? Antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan kerja, dan proses kerja. Nah, ini berkaitan dengan postur kerja atau aspek ergonomis di tempat kerja, karena tempat kerja harus memperhatikan aspek ergonomis ini dalam merancang tempat kerja supaya sesuai dengan anatomi pekerja, sehingga penyakit dan kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjaga kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.